bikin postingan kalau memang antena Catherine nggak ada perubahan, ditambah pigtail nggak ada perubahan, mungkin channel Kere Aktif nggak sampai di titik ini ya, udah nyerah dari dulu karena ngupload itu lama. Nah, tapi karena ada antena Catherine dan Wok, uploadnya kenceng, makanya channel Kere Aktif masih rajin upload hingga hari ini. Tuh, sini, langsung. Tuh, kelihatan tidak? Full ya guys ya. Sinyalnya full, LTE plus full. Oke, kelihatan jelas LTE full. Puter kayak gini, aku pasang. Nah, tuh langsung LTE guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kere Aktif Channel. Jadi di tanganku ini ada sebuah handphone Android Xiaomi yaitu Mi 5 Gemini ya. Nah, ini adalah HP yang masih standar awalnya. Sekarang udah kita oprek jadi serba auto-autoan dan dioptimisasi jadi modem OpenWRT ya. HP ini adalah milik salah satu subscriber dari Kere Aktif, kebetulan tetangga desa, jadi masih satu kabupaten, cuma beda kecamatan aja ya. Kebetulan dia main ke sini dan nitipin handphone, suruh ngoprekin kayak di Kere Aktif. Kebetulan di Kere Aktif juga pakai Mi 5 Gemini buat modem utama ya. Nah, di sini udah dimodif apa aja dan nanti saya akan tes satu persatu fitur-fiturnya. Apakah work dengan sempurna atau enggak ya. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama. Dia itu pasti udah dioprek secara firmware ya. Dia udah pakai custom ROM CR Droid Android 10 yang udah ada fitur allow client to use VPN. Kemudian dia udah serba auto-autoan, ada auto USB tethering, kemudian auto nyala ketika dicolok charger atau kabel data ya. Auto nyalain hotspot juga bisa sebenarnya, tapi di sini nggak disetting karena ini buat modem aja, bukan buat hotspot. Kemudian auto ADB device, auto ADB TCP 555, jadi ketika meremote SCRCP-nya dia langsung bisa tanpa susah-susah payah. Nah, untuk modif hardware saya akan jelasin satu persatu. Nah, untuk modif hardware di sini udah pakai pigtail eksternal. Nah, pigtail eksternal ini fungsinya untuk apa? Untuk disambungkan ke antena eksternal. Nah, seperti ini ya, antena eksternal ini bisa pakai antena seperti ini. Nah, cuma kalau untuk dipakai di rumah, untuk modem OpenWRT, untuk modem utama di rumah, mending pakai antena outdoor. Jadi ini disambungin ke antena outdoor. Dan sekali lagi, di sini nanti saya akan lakukan testing. Apakah antena kayak gini, pakai pigtail eksternal kayak gini, apakah ada pengaruhnya? Kita nanti akan tes ya guys ya. Dan di video kali ini saya itu ngetes secara real ya, tidak dibuat-buat, tidak di setting-setting yang tujuannya untuk membodohi, enggak. Jadi apa adanya. Nah, kemudian di sini udah bypass baterai, jadi dia bisa nyala hanya dengan menggunakan modul dan adaptor 12 volt. Ini buat masuk ke adaptor ya, ini ya. Nah, ini 12 volt direkomendasikannya harus. Nah, ini step down dengan voltase 4,3 volt ya, udah di set 4,3 volt. Kayaknya sih untuk hardware seperti itu ya, cuma pigtail bypass baterai ya, kayak gitu doang sih. Untuk heatsink nggak ada, ini nanti heatsink bisa nambahin sendiri yang punya, silahkan. Nah, untuk yang pertama kita akan testing dari fitur auto on ketika dicolok charger. Apakah dia booting ke menu, apakah dia malah mode ngecas. Nah, kita langsung testing guys. Selanjutnya kita akan testing untuk auto on ketika dicolok charger. Di sini saya sudah sediakan OpenWRT ya. Nah, buat kalian juga yang minat OpenWRT, saya ready banyak nih guys. Silakan dicek deskripsi video ini. Ini ready siap kirim, monggo buat yang lagi cari STB OpenWRT. Nah, jadi OpenWRT-nya udah kita setting sedikit di bagian USB mode JSON-nya. Kita udah ganti nama supaya bisa mendetek HP Mi 5 ya yang Android 10. Karena kan debuggingnya aktif, jadi nanti bentrok kalau nggak dimodif sedikit. Nah, di sini udah aku colokin pakai adaptor, ini udah nyala ya, udah standby. Nah, sebenarnya untuk nyalain
OpenWRT sama HP ini bisa menggunakan satu adaptor. Jadi adaptor yang seperti ini dibikin percabangan, dibikin splitter ya. Satu untuk mensuplai ini, satu untuk mensuplai HP. Dengan catatan itu voltasenya 12 volt 2 ampere. Nah, cuma di sini saya prakteknya itu pakai 2 buah adaptor ya. Ini ada adaptor satu lagi 12 volt. Ini buat nyuplai baterai HP ya, maksudnya buat nyuplai HP pengganti baterai seperti ini ya. Nah, ini modulnya udah nyala ya guys ya, merah. Cuma ini layarnya belum nyala, mesinnya belum nyala karena belum kita hidupin. Ini baru kita colokin adaptornya aja. Nah, kita akan testing untuk auto on ketika dicolokin charger atau kabel data. Kita colokin. Nah, udah dicolokin langsung muncul logo Mi. Ya, langsung muncul logo Mi. Kemudian kita akan tunggu dia bakal masuk ke mode charger atau masuk ke menu normal. Nah, lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini udah langsung muncul logo CR Droid. Artinya dia berhasil booting ke menu, bukan malah masuk ke mode charging ya. Artinya untuk auto on ketika dicolok charger berfungsi dengan baik guys. Nah, selanjutnya setelah nyala seperti ini kita akan testing auto tethering ya, auto tethering. Nah, kita ambil handphone Android, kita sambungin ke OpenWRT STB. Kita nanti akan cek apakah HP ini udah kebaca di OpenWRT. Sebelumnya saya nggak utak-atik ya, ini udah otomatis harusnya. Nah, di sini aku udah terhubung ke Kereaktif STB, gengs. Ini Kereaktif STB ya. Nah, selanjutnya kita buka Google Chrome, kemudian kita masuk ke Luci, kita masuk ke pengaturan, interface. Di interface langsung udah ada USB 0. Nah, kelihatan ya, ini gengs. Artinya HP ini itu udah otomatis langsung kebaca di OpenWRT. Oke, mantap ya. Nah, jadi udah 2 fitur kita tes work. Selanjutnya untuk fitur allow client to use VPN. Fitur allow client to use VPN itu ada di menu pengaturan, kemudian hotspot ya, jaringan hotspot. Nah, ini gengs, kita tinggal nyalain. Fitur ini adalah fitur untuk nge-share hasil VPN apabila kalian melakukan tunneling di HP ini mau di hotspotin kayak gitu ya. Fitur ini, pakai fitur ini. Ini udah dijamin work sih, karena aku juga pakai ROM ini ya. Jadi untuk 3 fitur udah work semua. Selanjutnya kita akan tes auto ADB device dan auto ADB TCP 555. Nah, itu buat ngetesnya kita tinggal remote pakai SCR-CPY. Nah, aku udah install aplikasi SCR-CPY, udah aku setting IP-nya. Nah, IP pakai Android 10 itu tetap ya. Makanya ini ROM-nya pakai Android 10 supaya IP di sini tuh tetap nggak gonta-ganti. Nah, kemudian kita sambungkan. Dan tara langsung, gengs. Lihat, guys. Lihat, guys. Tuh. Ya, ini dia kita langsung bisa remote HP-nya, bisa kontrol kendalikan ya. Jadi kalau mau nyeting-nyeting APN, jalanin script, kita pakai handphone yang mau buat internetan, langsung kita remote aja pakai SCR-CPY seperti ini. Nah, jadi scriptnya udah work semua, guys. Langkah selanjutnya adalah pengetesan pigtail. Dengan pigtail yang udah kita bikin tadi ya. Nah, di sini, tuh lihat ya, sinyalnya masih silang. Kelihatan ya? Silang, belum ada sinyal. Kita akan coba kasih antena berapa dBi ini aku lupa, pokoknya kayak buat Orbitstar 2 lah ya. Nah, nanti pas aku pasang pigtail, kalian perhatikan di sini apakah ada perubahan sinyal. Nah, ini kan belum ada sinyal sama sekali. Nah, sekarang aku pasang pigtailnya nih, aku puter kayak gini, aku pasang. Nah, tuh langsung LTE guys ya. Ini no setting-setting,
no tipu-tipu, asli real. Nah, mau nipu gimana? Ini asli real. Nah, ini pakai antena kecil ya. Nanti kita akan pakai antena Catherine, kemudian kita speed test. Apakah ada perubahan sebelum pakai antena dan sesudah pakai antena Catherine, guys. Let's go. Oke guys, kita akan langsung testing untuk kecepatan internet, kemudian sinyalnya juga ya, sebelum pakai antena Catherine dan sesudah. Jadi jangan di skip-skip. Nah, ini HP-nya udah aku pegang ya. Ini HP yang tadi ya. Nah, ini plug ketiplek kayak punya saya di rumah, yang modem utama dari Carrier Active. Nih modemnya nih. Nih. Ini sama-sama Mi 5 Gemini, sama persis guys. Ini udah bypass baterai juga guys. Nah, ini ya. Plug ketiplek dalamannya persis ya. Cuma memang ini punyaku layarnya udah mati sih. Tapi plug ketiplek saya nyetingnya. Nah, kita akan testing ya nanti ya. Gimana untuk kecepatan dan sinyalnya setelah pakai pigtail. Oke, kita akan testing pakai antena yang kecil dulu, yang tadi bawaan Orbistar 2 nih. Lihat sini, maju kamera. Nah, ini ya. Ini nih. Pigtailnya ini, guys. Kelihatan nggak pigtailnya? Ini belum disambungin ke Catherine ya, belum. Masih pakai antena yang kecil ini. Nah, ini nggak aku sentuh karena sinyalnya susah banget, guys. Kalau ke sentuh sending langsung hilang. Nah, tuh sinyalnya nih, lihat. Setting. Nah, tuh LTE. Kelihatan nggak? Udah kelihatan ya, LTE. Nah, bentar. Itu ya. Kalau kurang jelas, aku remotin pakai SCRCPY. Nah, nih. Pakai SCRCPY. Kelihatan nggak? LTE. LTE. Udah ya, fix ya, segitu ya. Wes, keton. Nah, sekarang kita akan speed test apa adanya pakai antena seperti itu. Ini udah terhubung ya. Aku pakai Excel ya. Tadi kan yang pertama aku settingnya pakai Bayu. Nah, sekarang pakai Excel. Ini pakai kuota biasa. Bentar, bisa nggak nih di speed test? Sinyalnya susah sih kalau Excel guys. Wah, sinyalnya mau hilang malah di situ di modemnya guys. Sinyalnya mau hilang, makanya nih, nggak bisa di speed test. Kita ulang. Ini no potong-potong ya videonya, asli real. Nggak edit nggak jalan kayaknya guys, nggak jalan kayaknya sih, saya nggak yakin ini jalan guys. Tuh lihat tuh ya, masih sama ya posisinya, sinyalnya tuh naik turun malah nggak ada. Tuh baru keluar tuh, pingnya juga bengkak 100. Emang ya ini pakai antena kecil ya, atau antena bawaan HP lah bisa dibilang seperti itu. Cuma dapat 12 Mbps dan latensinya juga gede. Susah, sinyalnya hilang-hilangan. Nah, makanya di sini pentingnya pigtail itu buat dihubungin ke antena Catherine supaya sinyalnya lebih bagus. Nah, ini udah kelihatan ya segini ya. 12 Mbps sama 0,5 Mbps. Itu pakai antena kecil. Sekarang kita pakai antena Catherine. Bentar. Kita pakai antena Catherine, guys. Setting ya. Wait ya, agak susah ini. Nih, ini antenanya ya tadi ya. Ini aku lepas. Guys. A few moments later. Nah, ini pigtailnya udah dilepas ya guys ya. Ini kita akan sambungin ke antena Catherine. Nah, ini antena Catherine-nya. Ya, kita sambung. Nanti lihat sinyalnya berapa ya kira-kira.
Sini, langsung. Tuh, kelihatan tidak? Full ya guys ya. Sinyalnya full, LTE plus full. Oke, kelihatan jelas LTE full. Ini LTE maupun LTE plus. Nah, nanti kalau di speed test biasanya dia bakal LTE plus. Nah, kita akan speed test. Nah, bentar aku ambil handphone. Ya, sebentar ya. Aku coba cek dulu. Oke, udah kedetek modemnya. Kita coba speed test ya. Nah, speed test, kita klik mulai. Nah, langsung ya, langsung ngangkat dia. Memang nih speednya di sini lagi kurang maksimal. Tapi sebelum aku bikin video ini, tadi aku speed test di 40-50 terus ya. Ini pas dibikin video malu-malu mungkin dia. Nah tuh uploadnya yang saya seneng ya. Ketika nggak pakai antena kecil banget, cuma 0, setelah pakai antena dia langsung berapa itu. Ini tentunya buat upload video YouTube jos banget guys. Makanya kan kemarin aku pernah bikin postingan, kalau memang antena Catherine nggak ada perubahan, ditambah pigtail nggak ada perubahan, mungkin channel Kere Aktif nggak sampai di titik ini ya, udah nyerah dari dulu karena ngupload itu lama. Nah, tapi karena ada antena Catherine dan Wok, uploadnya kenceng, makanya channel Kere Aktif masih rajin upload hingga hari ini. Nah, tuh lihat ya, pakai antena Catherine sekarang kayak gitu. Oke, jadi untuk review modem Mi 5 Gemini pada video kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi referensi dan bisa jadi buat data teman-teman ya, pembuktian kalau memang fiturnya work semua guys. Oke, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.